warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robiatul Fitria Sulistina Putri, kelas 1A, Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, Angkatan 2020. NIM 2006 311 00020. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas akhir yang telah saya buat. Adapun tugas akhir ini juga sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Adapun proyek atau pemrograman yang saya buat ini di dalamnya mengandung beberapa program sesuai modul yang telah saya pelajari pada semester ini. Adapun beberapa modul itu yakni pada modul 1, 2, 4, 5, dan 6 yang pembahasannya yakni algoritma pemrograman berbasis Java, mengenal Java, perulangan atau looping, array, dan yang terakhir adalah string. Langsung kita memasuki pada proyek yang telah saya buat. Di sini sudah terlihat pemrograman atau proyek tugas akhir yang telah saya buat. Adapun di sini maksud dari pemrograman yang saya buat ini mengenai perumpamaan algoritma yang menyelesaikan tentang data nilai siswa dan untuk mengetahui rata-rata dari nilai siswa tersebut. Langsung pada pembahasan kode. Yang pertama di sini ada import java.util.scanner. Fungsinya di sini untuk apa? Adalah untuk nantinya agar bisa untuk mengimport atau apabila ada fungsi scanner itu akan dapat dijalankan. Jadi dalam artian ini untuk menjalankan fungsi scanner yang nantinya akan ada pada kelas pemrograman ini. Apa fungsi scanner itu? Fungsinya adalah untuk menginputkan atau memasukkan pernyataan ataupun data melalui inputan keyboard. Langsung pada pemrograman selanjutnya ini ada public class project Alpro. Ini adalah nama dari kelasnya ya. Namanya adalah project Alpro. Kemudian terdapat public static void main string hearts. Ini adalah sebagai kode utama atau main. Yang adapun main ini diawali dengan kurung kurawal, juga diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, ini. Apa fungsinya dari kode utama atau main ini adalah fungsinya itu untuk
menjalankan kode yang ada pada baris selanjutnya setelah main itu, setelah kode utama ini. Nah, kodenya ini semua sampai kurung kurawal akhir ini, maka nantinya akan diproses atau dijalankan. Masuk kepada kode yang selanjutnya, ada scanner project. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi mengenai import java.util.scanner adalah berfungsi untuk menjalankan scanner atau metode fungsi scanner ini. Nah, di sini sudah ada kan fungsi scanner atau metode. Maka ini akan dijalankan, yakni untuk menginputkan atau memasukkan pernyataan atau data nantinya pada output atau running program. Dengan nama metode scanner itu, variabelnya adalah project. Selanjutnya di sini ada baris kode selanjutnya, ada system.out.println. Fungsinya apa di sini? Fungsi dari system.out.println itu adalah untuk menampilkan pernyataan. Nah, yang di sini program system.out.println dengan pernyataan sebuah garis ini ya. Fungsinya apa? Fungsinya system.out.println ini adalah untuk menampilkan pernyataan yang letaknya itu ada pada baris baru, atau dimisalkan apabila nanti running program itu kursornya ini akan berada setelah ini, kursornya akan berada di baris yang selanjutnya di sini. Lalu untuk pernyataan yang selanjutnya itu berada di baris lagi. Seterusnya. Jadi pernyataannya itu akan berurutan pada setiap baris. Ada baris dan baris baru lagi begitu. Tidaknya nanti di running program bentuknya juga akan seperti ini. Nah, seperti ini. Begitu juga pada program selanjutnya, system.out.println ini sampai ini sama fungsinya seperti tadi. Nah, adapun setiap program di sini pada program yang diketikkan di sini apabila di bagian akhir itu perlu dan harus diberikan titik koma seperti ini. Karena itu untuk menandakan bahwa ini sudah bagian akhir kode program. Jadi bagian akhirnya itu di sini adalah ini garis. Kalau ini ada tambah. Seperti itu. Lanjut, ini ada system.out.println. Tapi di sini tanpa pernyataan ya, kosong. Maka di sini fungsinya untuk memberi baris kosong ya. Ini adalah nantinya akan muncul pernyataan baris kosong. Hingga seakan-akan seperti memberi jarak. Nah, setelah jarak baris tersebut akan muncul ini system.out.println dengan pernyataan ini, maka akan muncul pernyataan ini please. Lalu system.out.print, perbedaan system.out.print dan .out.println. System.out.println itu apabila system.out.println itu pernyataannya akan ada setiap pada suatu baris ya.
pernyataan ada satu baris, nanti pernyataan lagi berada di satu baris lagi. Begitu seterusnya. Tapi kalau sistem .outprint itu tergabung, masih dalam satu baris, tidak dalam satu baris lagi. Jadi apabila dimisalkan itu kursornya itu akan ada di sebelah karakter terakhir pada suatu baris pernyataan. Apabila di sini itu karakter terakhir kan spasi ya, kelas spasi T2 spasi, maka nantinya pernyataan selanjutnya itu yang akan dilanjutkan langsung setelah ini, setelah spasi, tidak pada baris yang baru. Nah, adapun apa? Di sini ada string. Yang selanjutnya adalah string. Tipe data string yaitu untuk suatu pernyataan yang berupa kata, kalimat ataupun karakter. Adapun variabel, nama variabelnya string itu di sini nama guru. Lalu ini terdapat metode string. Inputan ya ini sesuai scanner tadi project. Jadi ini input. Metodenya itu next line. Jadi yang akan diinputkan itu sesuai metode ini. Metode ini sesuai dengan tipe data string, yakni inputannya nanti berupa kata, kalimat, atau karakter sesuai dengan tipe data string. Begitu juga pada selanjutnya ini. Sama ya. Jenisnya sama seperti yang ini. Hanya pernyataannya saja yang berbeda. Lanjut, sistem println ini sebagai jarak atau satu baris yang kosong. Jadi jarak satu baris. Kemudian sistem .outprintln pernyataan ini setelah baris sebagai jarak ya akan tampil pernyataan ini garis. Nah, di sini selanjutnya ada string kurung siku 2 kurung siku nama siswa new string 100. Ini apa? Ini adalah array. Array yang bertipe data string dan array-nya di sini berbentuk array satu dimensi. Karena ini kurung sikunya hanya bentuk satu. Apabila 2, maka di sini ada kurung siku lagi 2. Adapun nama variabel array-nya itu nama siswa. New string kurung siku 100 ini adalah fungsinya sebagai batas atau panjang elemen array. Jadi array yang berupa string yang karakter ini batasnya akan dari 0 sampai 100. Ya. Selanjutnya ada string NISN siswa new string 100, maka nantinya panjang elemennya batasnya itu dari 0 sampai 100 yang akan diinputkan karena ini adalah input ya. Selanjutnya ada tipe data integer berbentuk array berbentuk integer dengan variabel, nama variabelnya UTS siswa new in 100. Apakah maksudnya? Ini maksudnya sama seperti ini untuk menginputkan, tetapi di sini bentuknya itu integer, tipe data integer. Jadi nantinya yang akan diinputkan itu berupa angka dan batasnya itu dari 0 sampai 100. Begitu seterusnya dari UAS siswa, rata nilai,
Ini semua bertipe data integer atau pernyataan yang berupa angka. Selanjutnya, string ulang. Ini maksudnya nanti akan menampilkan pernyataan yang berupa tipe data string, berarti kata, kalimat, atau karakter dengan nama variabelnya ulang. Kode selanjutnya sudah memasuki pada program perulangan. Di sini ada do while. Ini adalah perulangan do while. Apa itu perulangan do while? Perulangan do while itu adalah perulangan yang dimana prosesnya itu nantinya pertama akan melakukan perulangan terlebih dahulu 1 kali. Lalu setelah melakukan perulangan akan melakukan pengecekan kondisinya. Kondisinya itu sesuai dengan kondisi yang ada, benar, ataukah kondisinya itu salah. Jika benar, maka akan melakukan perulangan. Jika salah, maka akan berhenti. Lanjut pada kode program selanjutnya, di sini system.out.print, masukkan banyak data siswa. Maka pernyataan selanjutnya akan langsung setelah ini karena menggunakan system.out.print. Pernyataan selanjutnya masih tetap pada baris yang selanjutnya di sini ada in data project.nextIn. Ini fungsinya adalah untuk menginputkan pernyataan yang berupa tipe data integer, berarti berupa angka. Adapun nama variabel integernya itu adalah data karena disesuaikan dengan pernyataan yang ada di sini. Masukkan banyak data siswa. Jadi agar sesuai dinamai dengan tipe data integer data. Selanjutnya system.out.println akan memunculkan pernyataan berupa garis ini. Nah, di sini juga terdapat perulangan for. Apa itu perulangan for? Yakni adalah perulangan di mana perulangannya itu sudah ditentukan jumlahnya. Pada sebelumnya itu sudah ditentukan. Jadi seperti ini kan sudah ditentukan ya. Perulangannya itu nantinya dimulai dari 0, kurang dari data, dan iterasinya berupa yang berbentuk bertambah. Jadi ini inisialisasinya, ini kondisinya, dan ini iterasinya. Lalu apa maksud dari variabel i itu kurang dari data? Maksudnya ini nantinya pada output itu perulangannya itu akan disesuaikan dengan data dengan tipe data integer yang bernama variabel data ini. Yang secara singkatnya itu apabila di sini yang diinputkan 2 misalnya. Jadi pada perulangannya itu maka 2 kali lakukan perulangan 2 kali. Karena di sini 2, perulangannya 2. Seperti itu. Jadi ini semua variabel i ini jika di sini inputnya 2 akan berulang 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali, 2 kali. Karena sesuai dengan variabel perulangannya kan. Nah, di sini ada system.out.print nama siswa.
Jadi pernyataan nama siswa, lalu inputannya akan berada setelahnya karakter spasi. Dan ini adalah metode inputnya menggunakan next. Apa perbedaannya next dengan next line, next in? Perbedaannya itu apabila next in itu untuk tipe data integer, next line untuk tipe data string, sedangkan next juga untuk tipe data string, tapi ini hanya untuk satu kata, dalam artian tidak ada kata selanjutnya atau tidak ada spasi. Jadi diumpamakan jika nama panjang dari seseorang ya, itu hanya diambil nama panggilannya saja atau nama awalnya saja. Jika nama panjang itu sudah termasuk next line karena terdiri dari beberapa kata, ada spasi-spasinya. Nah, begitu juga di sini sama menggunakan next. Adapun ini nantinya berupa karakter karena nomor induk siswa ya, berupa karakter angka. Selanjutnya sistem operand, jadi akan muncul setelah input ini muncul pembatas atau pernyataan garis ini. Lalu dilanjutkan dengan inputan lagi ini ya. Inputan untuk pernyataan tugas siswa. Inputannya berupa angka integer dan berupa array dimensi 1 ya. Ini semua perulangannya ini berupa array dimensi 1 atau hanya berbentuk baris. Lanjut, di sini juga sistem operand pernyataan yang berupa UTS yang kemudian akan memberikan inputan tipe data integer atau berupa angka yang nantinya akan muncul di pernyataan setelah spasi di UTS ini. Selanjutnya juga ada UAS sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Nah, di sini lalu ada jumlah nilai. Array dengan variabel i sama dengan tugas siswa, TS siswa tambah. Ini apa? Ini adalah proses dari penjumlahan semua data yang diinputkan tadi. Dari sini, dari tugas siswa yang berupa integer ya. Jadi ini diinputkan. Lalu pada variabel jumlah nilai ini dijumlah semuanya. Dari mulai tugas siswa, UTS siswa, UAS siswa. Sesuai dengan perulangan ini. Jadi dalam perulangannya itu nanti ada penjumlahan juga. Nah, sesuai dengan pernyataan saya di awal-awal itu, ini berupa menyelesaikan data nilai siswa, serta untuk mengetahui nilai rata-ratanya, bukan? Di sini akan ada, maka di sini terdapat program yang akan menghitung rata-ratanya. Seperti apa itu? Nah, di sini ada variabel rata nilai, variabel untuk integer ya. Lalu di sini dalam bentuk array satu dimensi dalam suatu perulangan yang kemudian dijadikan perulangan. Nah, jumlah nilai. Ini ada variabel jumlah nilai. Sama dengan ini bukan? Jadi jumlah nilai ini yang di dalamnya berupa tugas
jumlah dari tugas siswa, UTS siswa ini kemudian dibagi dengan 3. Terjadi di sini operator aritmatika pembagian. Ini operator aritmatika penjumlahan. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena ini untuk mengetahui rata-ratanya. Jadi dibagi 3 sesuai jumlah yang ada. Tugas 1, UTS 2 siswa 3. Jadi jumlahnya ada 3 dibagi menjadi 3. Dijumlah terlebih dahulu lalu dibagi 3. Kemudian di sini ada sistem outprint rata-rata plus data nilai. Nah, ini adalah sebuah pernyataan untuk rata-rata yang kemudian dimunculkan nilai rata-ratanya dari sini. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada plus rata nilai. Ini fungsinya untuk menampilkan atau membaca variabel, menambahkan variabel untuk menambahkan variabel rata nilai setelah pernyataan spasi ini. Jadi jelasnya nanti rata-rata spasi titik 2 akan keluar nilai rata-ratanya. Jadi ini akan lebih jelas rata-ratanya berapa nilainya akan keluar di sini. Karena plus di sini memanggil variabel rata nilai untuk ditambahkan di sini. Nah, ini. Sama bukan? Selanjutnya ini ada sistem .outprint. Di sini fungsinya sebagai jarak satu baris yang kosong. Lalu di sini ada pernyataan sistem .outprint, println dan sistem .outprint. Apakah ingin mengulang? Yes atau no? Lalu pernyataan jawaban. Ini maksudnya adalah nantinya seakan-akan kita itu diberi sebuah pernyataan. Apakah mau mengulang ini semua lagi? Program ini. Apakah ingin diulang lagi? Jika ingin ya kita menuliskan yes. Jika tidak, kita tuliskan no. Yang akan kita tuliskan di sini di jawaban ini. Maka dari itu di sini ada variabel ulang yang fungsinya untuk menginputkan pernyataan yang berupa ataupun yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya ini yes atau no. Tadi di atas sudah dijelaskan ada string ulang. Nah, ini kaitannya adalah dengan ini. Tadi kan string ulang, jadi berupa tipe data integer bukan? Berupa tipe data string. Jadi stringnya itu yang dimasukkan di sini adalah ini yes atau no. Jadi kita nanti menginputkan inputan keyboard atau mengetikkan yes atau no. Lalu di sini ada kondisi while ya yang berhubungan dengan perulangan duel tadi ya. Seperti yang saya katakan tadi, apabila nilainya benar akan mengulang. Adapun di sini itu perulangannya akan mengulang apabila kita pada ini variabel ulang. Nah, kan variabel ulang kita menginputkan yes. Apabila kita menginputkan yes atau memberikan pernyataan yes, maka ini akan mengulang. Jika kita menginputkan no, maka akan berhenti. Selanjutnya kita bisa running program ya.
open file. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal, pernyataan yang pertama tadi sama bukan seperti kode programnya, system.out.println data nilai siswa. Di sini sistem scanner tadi system.out.print lalu inputan. Kita inputkan nama guru ya, misal Siti Afifah. Enter. Masukkan NIP, nomor induk pegawai atau guru. Perumpamaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaplah seperti ini. 10. Masukkan banyak data siswa. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, ini adalah sudah masuk pada perulangan ya. Jadi jika datanya 2 akan melakukan perulangan 2. Kita coba 2. Yang diulang pertama tadi nama siswa berupa string ya. Adapun tadi metodenya next. Jadi harus satu kata, tidak melebihi satu kata. Anggaplah namanya Ahmad. Ini SN, perumpamaan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas siswa ini adalah tipe data integer tadi ya, array data integer, array dimensi 1. Perumpamaan nilainya 80. Nilai UTS-nya 85. Luasnya 90. Nah, ini selanjutnya tadi pada pemrograman sudah melakukan proses untuk mencari nilai rata-rata kan? Maka di sini akan keluar nilai rata-rata. Nah, rata-ratanya adalah 85. Nah, di sini mengapa keluar nama siswa lagi? Karena ulangannya 2. Jadi nama siswa akan muncul lagi sampai 2 kali. Begitu juga UTS, UAS, rata-rata akan keluar sebanyak 2 kali. Kita tulis lagi misalnya Andi. Lalu NSN-nya 3456788. Tugas siswa nilai 70. 80. Nah, maka di sini akan terlihat apakah ingin mengulang, karena bentuk perulangannya adalah duel dan diberikan pernyataan apakah ingin mengulang. Tadi jika yes akan mengulang, jika no maka akan berhenti. Anggaplah di sini saya sudah selesai ya melakukan perulangan, jadi no. Coba buat lagi, mencoba lagi. Yes. Apakah akan melakukan perulangan? Tentu akan melakukan perulangan lagi. Seperti ini. Kan banyak data siswa.
misalnya 1 mahasiswa, masukkan lagi siapa, misalnya Anis. Ini siswa terus akan melakukan perulangan seperti ini, tapi ini hanya 1 kali perulangannya. 75 NSN ya, perumpamaan. Tugasnya 5 PS 20 nilai UAS 5 ratanya 80. Nah, akan ditanyakan lagi, apakah ingin mengulang? Anggaplah ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita bisa memberi pernyataan no. Apa yang akan keluar? Nah, maka program akan selesai. Karena pernyataannya itu tadi termasuk salah atau bernilai salah, false. Jadi secara otomatis perulangan akan berhenti. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.